Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Amelia Rahman dengan NIM 24109113200009 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada regio toraks. Nah, jadi tulang toraks adalah bagian rangka tubuh yang membentuk rongga dada atau torak. Nah, struktur ini terdiri dari tulang-tulang rusuk atau kosta, tulang dada atau sternum, dan tulang belakang bagian torakal, vertebra thoracalis. Nah, toraks ini melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta untuk mendukung pernapasan dengan membantu ekspansi dan kontraksi rongga dada pada saat bernafas. Nah, bagian tulang toraks yang pertama adalah sternum. Di sini bisa kita lihat, sternum itu adalah tulang pipih yang terletak di bagian depan dada. Ini berfungsi sebagai pusat penghubung bagi tulang rusuk dan pelindung organ vital seperti jantung dan paru-paru tadi. Nah, sternum ini adalah bagian penting dari kerangka toraks dan memberikan struktur dan stabilitas pada dinding dada. Kemudian di sternum ada yang namanya manubrium sterni. Manubrium sterni ini merupakan bagian atas dari sternum yang ini, atau sternum tadi atau tulang dada, yang berbentuk segitiga dan merupakan struktur penting dalam kerangka toraks. Manubrium sterni ini terletak di bagian atas dada dan berfungsi sebagai titik penghubung utama antara sternum dan struktur lain di sekitarnya. Selanjutnya ada di sini yang namanya corpus sterni atau bagian tubuh dari sternum. Nah, corpus sterni itu adalah bagian tengah dan terbesar dari sternum atau tulang dada. Nah, itu terletak antara manubrium sterni di bagian atas dan processus scipioideus pada bagian bawahnya. Nah, corpus sterni ini berfungsi sebagai tempat penyambungan bagi sebagian besar tulang rusuk dan memainkan peran penting dalam melindungi organ vital di dalam dada. Selanjutnya ada processus scipioideus. Nah, processus ini adalah bagian paling bawah dari sternum yang kecil ini. Nah, processus scipioideus ini berbentuk kecil seperti segitiga dan tipis. Nah, meskipun bagian ini tuh relatif kecil dan terletaknya tuh di ujung bawah sternum, tetapi ia memainkan peran penting dalam anatomi dada ini, terutama dalam hal penghubung otot dan peran struktural. Lanjut ke bagian lain, ada yang namanya clavicula atau tulang selangka. Ini adalah tulang panjang yang bentuknya tuh seperti huruf S. Ini tuh terletak di bagian depan bahu. Clavicula ini menghubungkan sternum atau tulang dada tadi dengan scapula atau tulang belikat. Nah, clavicula merupakan tulang penting yang berfungsi sebagai penopang bahu dan memberikan kestabilan pada lengan. Lalu lanjut lagi ada yang namanya scapula atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya tulang belikat. Nah, scapula ini merupakan tulang segitiga besar yang terletaknya tuh di punggung bagian atas.
di belakang tulang rusuk dan berfungsi sebagai titik perlekatan bagi banyak otot yang menggerakkan lengan dan bahu. Skapula berperan penting dalam mobilitas dan stabilitas bahu, serta memungkinkan pergerakan lengan dalam berbagai arah. Lalu lanjut lagi, ada yang namanya vertebra thoracalis. Nah, vertebra thoracalis ini merupakan 12 tulang belakang yang terletak di bagian tengah tulang belakang, yaitu antara vertebra cervicalis di atas dan vertebra lumbalis yang di bawah. Nah, vertebra ini dinamai T1 hingga T12 dan memiliki ciri khas berupa adanya faset artikular pada badan dan prosesus transversus yang berfungsi sebagai tempat artikulasi dengan tulang rusuk atau kosta tadi. Terus ada akromion. Nah, akromion ini merupakan tonjolan tulang datar yang terletak di bagian superior dan lateral skapula atau tulang belikat. Nah, akromion ini menonjol ke depan dan membentuk atap dari sendi bahu. Bagian ini memiliki peran penting dalam menstabilkan bahu dan berfungsi sebagai tempat perlekatan otot serta ligamen. Nah, lanjut lagi, lalu ada yang namanya prosesus coracoideus. Nah, ini tuh adalah tonjolan tulang pendek berbentuk seperti kait yang menonjol dari bagian superior. Ini tuh menonjol dari bagian superior, anterior scapula atau tulang belikat tadi. Nah, tonjolan ini terletak di bawah clavikula dan di depannya akromion. Berfungsi sebagai titik perlekatan penting bagi otot dan ligamen yang menstabilkan bahu. Lalu yang selanjutnya ada cavitas glenoidalis. Ini tuh adalah cekungan dangkal yang terletak pada skapula atau tulang belikat. Berfungsi sebagai tempat artikulasi dengan kepala humerus atau tulang lengan atas dalam sendi bahu. Nah, cekungan ini tuh memungkinkan pergerakan bebas dan fleksibel dari lengan. Namun, karena dangkal, sendi bahu menjadi lebih rentan terhadap yang namanya cedera. Lalu kemudian ada tulang rusuk atau kosta. Nah, tulang rusuk atau kosta itu adalah tulang panjang yang membentuk bagian dari dinding toraks atau dada. Ini tuh fungsinya untuk melindungi organ vital di dalam dada seperti yang jantung dan paru-paru tadi. Nah, pada manusia ada 12 pasang tulang rusuk yang masing-masing terhubung ke tulang belakang dan sebagian besarnya terhubung ke sternum atau tulang dada. Nah, tulang rusuk yang pertama ada costa verae. Nah, ini adalah 7 pasang tulang rusuk pertama yang langsung terhubung dengan sternum atau tulang dada melalui cartilago costalis atau tulang rawan rusuk. Nah, tulang rusuk ini sering disebut juga sebagai tulang rusuk sejati karena mereka memiliki sambungan langsung dengan sternum yang memberikan dukungan struktural dan pelindung yang lebih kuat pada dada. Lalu yang kedua ada costa spuriae. Ini adalah 3 pasang tulang rusuk berikutnya setelah costa verae tadi atau tulang rusuk sejati. Nah, berbeda dengan tulang rusuk sejati, rusuk palsu tidak terhubung langsung dengan yang namanya sternum atau tulang dada. Sebaliknya,
Mereka terhubung ke sternum melalui sambungan tidak langsung, yaitu melalui cartilago costalis atau tulang rawan rusuk dari rusuk di atasnya. Nah, di sini ada 5 pasang tulang rusuk palsu, yaitu rusuk ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Yang ketiga ada costa fluitantes. Nah, costa fluitantes adalah 2 pasang tulang rusuk terakhir yang tidak terhubung dengan sternum atau dengan tulang rusuk lainnya melalui cartilago costalis atau tulang rawan rusuk. Mereka itu disebut sebagai tulang rusuk melayang karena ujung anteriornya bebas dan tidak memiliki sambungan ke bagian depan tubuh. Nah, ada 2 pasang tulang rusuk melayang, yaitu rusuk ke-11 dan ke-12. Lalu selanjutnya ada vertebra lumbar. Vertebra lumbar ini adalah bagian dari tulang belakang atau columna vertebralis yang terletak di daerah punggung bagian bawah, tepatnya di antara vertebra torakal atau tulang belakang bagian tengah dan vertebra sacralis atau tulang belakang bagian bawah yang menghubungkan ke tulang ekor. Nah, pada manusia terdapat 5 vertebra lumbar yang diberi nomor L1 hingga L5 dari atas ke bawah. Kemudian ada processus transversus. Ini tuh adalah tonjolan atau proyeksi tulang yang terletak pada sisi kiri dan kanan vertebra atau tulang belakang. Nah, setiap vertebra baik cervical torakal maupun lumbar memiliki yang namanya processus transversus yang berfungsi sebagai tempat perlekatan bagi otot dan ligamen serta berperan dalam pergerakan tulang belakang. Selanjutnya ada jugular nodes, juga dikenal sebagai node jugularis atau fossa jugularis. Ini tuh adalah sebuah lekukan atau cekungan yang terletak di bagian atas sternum atau tulang dada, tepatnya pada tulang sternum bagian manubrium. Nah, nodes ini dapat dirasakan di bagian depan leher, tepat di bawah pangkal leher. Lalu selanjutnya ada yang namanya sterna angle atau sudut sternum atau angulus sterni yang merupakan sudut yang terbentuk antara manubrium sternum bagian atas tulang dada dan corpus sternum bagian tubuh tulang dada. Nah, sudut ini terletak di bagian depan dada sekitar tingkat cakram intervertebralis antara T4 dan T5 vertebra torakal keempat dan kelima. Selanjutnya ada costa cartilage atau cartilago rusuk yang menghubungkan tulang rusuk atau costa dengan sternum atau tulang dada di bagian depan tubuhnya. Nah, cartilago rusuk ini memainkan peran penting dalam fleksibilitas dan pergerakan dada selama pernapasan, serta memberikan dukungan struktural pada dinding dada. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja otot dan fungsinya di dalam rongga dada. Di dalam dada ada 2 jenis otot, yaitu pectoralis major dan pectoralis minor. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah pectoralis major. Jadi, pectoralis major ini adalah otot tebal berbentuk seperti kipas yang terletak di anterior dinding dada. Nah, pectoralis major ini berfungsi bertanggung jawab di dalam gerakan yang berhubungan dengan tulang lengan humerus. Nah, lalu jenis otot yang kedua adalah pectoralis minor. Nah, pectoralis minor ini lebih kecil dibandingkan pectoralis major. Pectoralis minor ini berbentuk segitiga yang mengikat tulang rusuk dan masuk ke dalam mekanisme korakoid. Nah,
pectoralis minor ini berfungsi menaikkan tulang belikat dan menekan bahu. Nah, jadi dari penjelasan tadi kan dapat disimpulkan bahwa pectoralis major dan pectoralis minor ini berbeda. Pectoralis major berbentuk seperti kipas, sedangkan pectoralis minor berbentuk seperti segitiga. Nah, selain perbedaan dari bentuk, dari ukurannya juga berbeda. Pectoralis minor itu lebih kecil daripada pectoralis major. Nah, lalu ada otot interkostal. Nah, otot interkostal ini adalah kelompok otot yang terletak di antara tulang rusuk dan berperan dalam proses pernapasan. Nah, otot interkostal ini dibagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama, otot interkostal externus, internus, dan intimus. Nah, lalu ada juga otot pernapasan, yaitu diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot utama dalam proses pernapasan yang berbentuk seperti kubah dan memisahkan rongga dada, rongga toraks, dari rongga abdomen atau rongga perut. Nah, fungsinya dari diafragma ini saat inspirasi atau tarikan nafas itu, diafragma akan berkontraksi dan mendatar untuk meningkatkan volume rongga toraks sehingga udara masuk ke paru-paru. Lalu saat ekspirasi atau hembusan nafas, diafragma relaksasi dan kembali ke bentuk kubah, mengurangi volume rongga toraks sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, lanjut ke pembahasan ekstremitas atas. Di awal tadi saya sudah membahas mengenai klavikula dan skapula. Nah, ini selanjutnya ada di ekstremitas atas ada yang namanya tulang humerus. Nah, dapat dilihat di sini tulang humerus dari tampilan anterior dan membentuk struktur lengan atas atau area brachialis. Nah, ini tuh adalah struktur tulang panjang atau yang disebut dengan tulang humerus tadi. Nah, ujung distalnya akan membentuk persendian siku. Nah, di bawahnya ini ada 2 tulang yang membentuk struktur lengan bawah. Dan posisi anatomi radius yang disorot dengan warna hijau di sini berada di sisi lateral. Sementara tulang ulna sekarang berada di posisi medialnya radius dan membentuk persendian atau menghubungkan antara humerus pada insersinya secara proksimal. Nah, kita melihat gambar ini dari sisi tampilan posterior. Di bagian distal ulna membentuk persendian dengan jari-jari yang ada. Nah, lanjut lagi, sekarang kita membahas tentang tulang karpal. Ada 8 tulang karpal yang membentuk kumpulan tulang, dan masing-masingnya memiliki keunikan. Di sini ada scapuloid, lunatum, triquartum, pisiformis, ada trapezium, ada trapezoid, ada capitatum, dan ada hamatum. Ini tuh bertumpuk dalam satu baris. Nah, metakarpal ini menghubungkan pergelangan tangan dengan jari-jari dan diberi nomor dari medial ke lateral berdasarkan jari atau palang yang mereka hubungkan. Sehingga yang proksimal dari ibu jari adalah metakarpal yang pertama. Jari telunjuk adalah metakarpal kedua. Di sini bisa kita lihat jari tengah metakarpal ketiga, jari manis keempat, dan kelingking adalah metakarpal yang kelima. Lalu palang atau jari-jari adalah terminal untuk ekstremitas atas, artinya ini adalah ujung jalannya. Nah, ada 3 ruas palang, yaitu bagian proximal middle atau bagian tengahnya, lalu ada ujung atau bagian distal. Nah, kecuali untuk ibu jari ya, itu dia tidak memiliki palang bagian tengah. Hanya ada bagian distal dan proksimal saja. Nah, masuk ke pembahasan kita lebih lanjut mengenai vaskularisasi dari sistem muskuloskeletal ini. Nah, dalam regiotorakis, suplai darah ke regiotorakis ini berasal dari yang namanya arteri subclavia. Nah, ini tuh bercabang menjadi arteri thoracica interna
untuk dinding depan toraks dan arteri interkostalis yang menyuplai otot-otot interkostal. Nah, darah vena dikembalikan ke jantung melalui vena azygos di sisi kanan dan vena hemiazygos di sisi kiri yang bermuara ke vena cava superior. Lalu ada ekstremitas atas atau membri superioris. Nah, arteri subclavia ini melanjutkan alirannya menjadi arteri aksilaris, lalu berubah menjadi arteri brachialis di lengan atas. Nah, arteri ini bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris yang berperan dalam suplai darah ke lengan bawah dan tangan. Drainase vena dilakukan oleh vena basilica atau medial, vena cephalica atau lateral, serta vena brachialis tadi yang akhirnya mengalir ke sistem vena sentral. Nah, lalu lanjut ke inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini diinervasi oleh serabut saraf dari plexus brachialis untuk ekstremitas atas dan plexus lumbosacralis untuk ekstremitas bawah. Nah, saraf-saraf ini memberikan kontromotorik terhadap otot dan sensorik terhadap kulit serta jaringan di sekitarnya. Nah, lalu pada regiotorakis, nervus intercostalis T1 sampai T11 ini berjalan di antara iga dan berperan dalam menginervasi otot-otot interkostal yang membantu pernapasan serta memberikan sensasi ke kulit di dinding dada. Lalu ada nervus phrenicus C3 sampai C5, ini berfungsi sebagai pengendali utama diafragma, otot utama dalam proses pernapasan. Nah, pada membri superioris, ekstremitas atas, inervasi ekstremitas atas berasal dari plexus brachialis C5 sampai T1 yang bercabang menjadi beberapa saraf utama. Yang pertama, nervus axillaris menginervasi M. deltoideus dan M. teres minor, berperan dalam abduksi dan rotasi bahu. Lalu ada nervus musculocutaneus menginervasi M. biceps brachii, M. brachialis, dan M. coracobrachialis, bertanggung jawab atas flexor lengan atas. Lalu ada nervus medianus, ada nervus ulnaris menginervasi sebagian otot flexor lengan bawah dan otot-otot intrinsik tangan. Ini memungkinkan gerakan halus jari-jari. Lalu yang terakhir ada nervus radialis, menginervasi otot ekstensor lengan dan lengan bawah, bertanggung jawab atas gerakan ekstensi siku, pergelangan tangan, dan jari. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.